Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Taib jamaah yang kami muliakan dan santriwati dan semua yang kami muliakan di sini, tafsir kita akan lanjut ke surah Al-Kahfi insyaallah ta'ala. Sebelumnya kita telah selesai mentadabburi surah Yasin. Insyaallah ta'ala atas pertolongan Allah dan memohon bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan memulai mentadabburi suratul Kahfi insyaallah ta'ala. Suratul Kahfi wahiyya makkiyah. Dia adalah surah dari Al-Quran yang kategorinya makkiyah, di mana makkiyah itu menurut sebagian ulama tafsir adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, disebut dengan makkiyah. Adapun ayat-ayat yang turun setelah Nabi SAW hijrah di Madinah dikatakan dengan madaniyah. Itu secara umum. Rincian detailnya ada dalam kitab-kitab ulumul Quran, yang di dalamnya dibahas tentang nasikh mansukh, apa itu wahyu, berapa jumlah ayat yang pertama diturunkan, ayat terakhir diturunkan, dan lain-lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam ayat dalam surah Al-Kahfi, ada muqaddimah. Yang pertama adalah kita akan mengetahui dulu keutamaan daripada surat ini. Keutamaan yang pertama datang dari hadis yang sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abu Ishaq. Beliau berkata, sami'tu al-Bara yaqul qara'a rajulun al-kahfa wa fid dari dabbah فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته. Seorang laki-laki ini kata ulama, dia adalah sahabat Nabi bernama Usaid bin Al-Hudayr. Usaid bin Al-Hudayr, sahabat Nabi bernama Usaid bin Al-Hudayr. Beliau membaca surat Al-Kahfi, kemudian di rumah ketika itu ada ternak, dabbah. Faja'alat tanfir. Tiba-tiba binatang ini lari ketakutan. Fanadhara Usaid bin Al-Hudayr kemudian melihat ke arah binatang itu, apa gerangan yang menyebabkan dia takut dan berlari, tidak tenang. Fa idza dababah, maka ketika tiba-tiba yang di situ ada awan, au sahabah, awan tiba-tiba datang, awan tebal tiba-tiba datang, qad ghasyiyathu, yang membuat takut binatang tersebut sehingga dia lari. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, iqra fulan. Maksudnya kata ulama syarrah, ulama yang mensyarahkan hadis ini, ya fulan iqra, la tantahi bil qiraah, teruslah baca, jangan kamu berhenti membaca.
Teruskan baca surat Al-Kahfi yang kamu baca. Jangan peduli dengan binatang atau ternak yang ketakutan tadi. Jangan hiraukan. Terus saja membacanya. Itu makna iqra' fulan. Fa innaha sakinah. Sungguhnya awan tadi yang kehitaman itu pertanda turunnya sakinah. As-sakinah, ketenangan. Tanzilu 'indal Qur'an atau tunuzzilat lil Qur'an, yang turun karena sebab dibacakannya Al-Qur'an. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Usaid bin Al-Hudhair disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus membaca Al-Kahfi, melanjutkan bacaannya. Sungguhnya awan yang turun itu ialah sakinah, karena Al-Quran atau surat Kahfi sedang dibaca. Janganlah dia berhenti membacanya, jangan dia takut, tapi lanjutkan. Ini menunjukkan pertama keutamaan surah Al-Kahfi, kedua menunjukkan karamah daripada sahabat Nabi Usaid Al-Hudhair. Kalau seandainya bukan Usaid yang membaca, tidak turun tuh awan. Coba saja, antum pernah baca surat Kahfi tidak jemaah? Pernah kan antum baca surat Al-Kahfi? Datang awan enggak ke antum? Hah? Tidak ada kan? Jadi jangan dilihat hanya bacaannya, lihat orang yang membacanya. Itu menunjukkan karamah, kemuliaan dari yang membaca, yaitu sahabat Nabi. Yang dibaca sama, kualitas orang yang membaca berbeda. Nah, itulah pelajaran yang paling penting. Bagaimana kita memperbaiki diri supaya sampai kepada kemuliaan sebagaimana mulianya para sahabat. Tentu sahabat membaca Al-Quran penuh dengan ilmu, penuh dengan keimanan. Berbeda dengan kita, membaca tapi tidak paham, tidak mengerti, tidak ikhlas. Akhirnya jangankan awan yang akan turun, dhababah, adanya lalat datang ke kita meskipun baca Al-Quran. Itu fakta atau tidak? Fakta. Sama dengan doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa keutamaannya ini, hilang kesusahanmu kalau kamu baca ini. Baca ini, datang sakinah, datang ketenangan. Allah mudahkan engkau urusanmu, baca ini. Kita baca, tapi kok tidak mempan begitu. Iya kan? Tidak ada efeknya. Ini yang salah apanya? Yang dibaca atau orang yang membaca? Yang kita salahkan orang yang membaca. Dia belum sampai ke level itu, belum layak untuk mendapatkan keutamaan dari ayat tersebut karena adanya penghalang yang menghalanginya. Entah itu dosa yang belum dia bertobat darinya, entah itu karena tidak ikhlas, entah itu karena tidak khusyuk, jahil terhadap apa yang dia baca. Dari itu kita disuruh menuntut ilmu, disuruh untuk belajar, disuruh untuk tadabbur, agar kita bisa mendekati level orang-orang saleh tersebut. Andainya kita tidak sampai kepada level tersebut, paling tidak mendekati atau serupa dengan orang-orang saleh tersebut. Ini keutamaan pertama surah Al-Kahfi yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada keutamaan lain dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala
man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa saja yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka akan terlindungi dari fitnahnya Dajjal. Ini hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari riwayat Abu Qatadah, tapi redaksinya berbeda, matan hadisnya lain. Bunyinya man hafidha 3 ayat min awalil kahfi. Siapa saja yang membaca atau menghafal, menjaga. Hafizah artinya menghafal, menjaga, merutinkan. Dia hafal sehingga menetap di kepalanya, di dirinya. 3 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Dan Imam At-Tirmidzi berkata hasanun sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Jadi ada perbedaan. Yang pertama mengatakan 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Keutamaannya dilindungi dari Dajjal. Riwayat At-Tirmidzi mengatakan 3 ayat di awal surat Al-Kahfi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan lagi sahih. Riwayat lainnya dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanadnya kepada Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-'ashra al-awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal." Siapa saja yang membaca 10 ayat bagian terakhir. Ini beda lagi riwayatnya. 10 ayat tapi bagian akhir. Kalau yang 2 tadi 10 ayat bagian awal. 10 ayat bagian awakhir, yang akhir-akhir surat Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, terlindung dari fitnahnya Dajjal. Riwayat yang lainnya disebutkan juga oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i dari hadis Qatadah, dan lafaznya Imam Nasa'i berbunyi man qara'a 10 ayatin minal kahfi. Siapa saja yang membaca 10 ayat surat Al-Kahfi tanpa menyebutkan awal maupun akhir, disebut mutlak yang seperti ini. Ini bagian yang lainnya dari riwayat-riwayat keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Berarti 10 tadi yang pertama. Riwayat kedua mengatakan 10 bagian terakhir. Satunya lagi mengatakan 3 ayat bagian awal. Yang ini riwayat Muslim dan An-Nasa'i mengatakan 10 ayat saja tanpa menyebutkan awal maupun akhir. Sampai di sini dulu itu sudah bingung kita. Ini bagaimana menggabungkannya kalau begitu? Nah, riwayatnya disinyalir sahih oleh para ulama. Wallahu alam. Kita tempuh jalan yang ditempuh oleh para ulama. Yang mutlak kita sederhanakan maknanya dengan yang muqayyad. Yang mutlak itu artinya hadis riwayat An-Nasa'i dan Muslim yang mengatakan 10 ayat tanpa menyebut awal maupun akhir, disederhanakan maknanya ke riwayat yang mengatakan awal dan akhir, sehingga menjadi lebih spesifik. Muskilahnya setelah itu
Setelah spesifik, kita akan mengambil yang mengatakan awal maupun akhir. Ada perbedaan di situ. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 3. Terus bagaimana? Yang mana kita mau ambil sehingga mendapat keutamaan itu? Kita ambil yang 10. Karena kalau sudah mengambil yang 10, otomatis yang 3 pasti masuk. Kalau kita ambil hanya yang 3, yang 10 tidak masuk. Tapi intinya adalah baca. Jangan sampai kita sudah repot-repot mencari riwayat 10, 3 begini, ujung-ujungnya tidak baca. Ini yang terjadi, sering terjadi musibah. Jadi ilmu tidak bermanfaat jadinya. Taib. Ini keutamaan. Kalau tidak kita baca sampai akhir, ya kita baca awalnya saja 10. InsyaAllah dapat keutamaan. Malas 10, ya sudah ambil yang riwayat 3, tetap dapat pahala. InsyaAllah ta'ala. Ada riwayat kemudian mengaitkan membaca surat Al-Kahfi ini dikaitkan dengan hari atau waktu, yaitu hari Jumat. Satu riwayat mengatakan malam Jumat. Riwayatnya berbunyi man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah. Satu riwayat mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal jum'atain. Siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diberikan cahaya untuk dia di antara dirinya dan 2 Jumat yang akan datang. Intinya di sini adalah tentang munculnya redaksi hari Jumat. Dikait lebih sederhana. Kalau yang riwayat sebelumnya itu tanpa menyebutkan waktu. Artinya kapan saja kita baca tetap dapat keutamaan. Tanpa harus terikat dengan waktu. Muncul riwayat mengatakan hari Jumat. Ini yang menjadi mahallul niza', tempat perselisihannya para ulama dalam masalah tashih wa tad'if, mensahihkan dan melemahkan hadis. Ada yang mengatakan riwayat hari Jumat itu sahih, ada yang mengatakan riwayat hari Jumat itu syadz atau dhaif atau lemah. Dua-duanya adalah hasil ijtihad para ulama. Tapi terlepas dari itu, kita lihat fikihnya. Kalau kita mengatakan sahih riwayat hari Jumat, maka berarti keutamaan yang ada tadi dalam ayat, dalam riwayat tersebut hanya berlaku kalau pada hari Jumat saja. Sehingga kalau dibaca di luar hari Jumat tidak berlaku keutamaannya. Iya kan? Setuju atau tidak? Maksudnya paham atau tidak maksud saya? Ulangi lagi. Kalau kita mengatakan riwayat hari Jumat itu sahih, kita kaitkan dia sebagai waktu untuk dibacanya surat Al-Kahfi, maka akan terjadi pembatasan bahwa keutamaan yang ada di riwayat itu akan terhasil kalau dia dibaca hanya pada hari Jumat. Jelas? Yang seperti ini sempit atau luas? Sempit atau luas? Sempit. Itu kalau kita katakan dia sahih. Ulama yang mengatakan lemah riwayat hari Jumat, dia ingin memperluas kepada umat bahwasanya keutamaan membaca surat Al-Kahfi itu bisa didapat di selain hari Jumat. Dibaca di hari Sabtu, dibaca di hari Ahad, dibaca di hari Senin, tetap dapat keutamaan. Yang ini lebih luas atau tidak? Lebih luas atau tidak?
Antum pilih mana kalau begitu? Pilih yang luas atau sempit? Hah? Pilih yang lebih luas atau yang lebih terbatas? Yang luas berarti riwayatnya lemah. Kan ke situ ujungnya. Ini masalah fikih. Ke situ konsekuensi dari penghukuman tersebut. Tapi jamahir ulama, ikhwah, mayoritas ulama hadis rata-rata mensahihkan riwayat yang mengatakan hari Jumat. Rata-rata. Itu diketahui dari banyaknya para ulama dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab fikih menganjurkan bahwasanya di antara amalan hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Sampai detik ini belum ada nas ulama yang secara jelas, secara nyata mengatakan riwayat kait hari Jumat itu lemah, dhaif. Belum ada. Secara menyeluruh belum ada. Dari itu ulama jumhur mengatakan riwayatnya sahih. Maka berarti lebih sempit. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang ada dalam riwayat Abu Sa'id itu tadi, akan diberikan cahaya di antara dua Jumat itu, Jumat yang ini dengan Jumat yang ini, dia diberikan cahaya oleh Allah, petunjuk oleh Allah karena baca surat Al-Kahfi. Itu hanya terhasil kalau dibaca di hari Jumat. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita lihat yang kedua sebab turunnya ayat ini. Namanya apa? Asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Istilah ulama kalau Al-Quran asbabun nuzul. Di situ ada banyak kitab yang ditulis oleh ulama tentang asbabun nuzul. Mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang dhaif. Kalau dalam pelajaran hadis disebut asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Ulama memperhatikan masalah ini, sebab turunnya ayat, sebab datangnya hadis, karena dia membantu untuk menyimpulkan pemahaman atas ayat maupun hadis itu. Karena dengan sebab turun itu, asbabun nuzul, kita menjadi paham seluk-beluk latar belakang turunnya ayat tersebut, otomatis akan membuat kita paham, mengerti maksudnya. Ya ibaratnya di dalam kehidupan kita ada dua orang sedang bicara di pojok sana, kita tidak tahu seluk-beluknya, kita datang menengahi, tiba-tiba nyeletuk, nyambung tidak itu? Nyambung tidak? Tidak nyambung. Malah dibilang aneh sama dua orang tadi. Kamu apa? Tiba-tiba datang, tidak tahu seluk-beluk, ikut campur, kan begitu. Nah, ibaratnya ayat juga begitu. Dari itu ulama yahtam, sangat memperhatikan sebab turun dari suatu ayat untuk membantu menyimpulkan maksud makna dari ayat dan surat tersebut sehingga tidak bisa diselewengkan. Hadis juga begitu, sangat membantu. Apa sebabnya Nabi SAW bersabda, bagaimana maksudnya, bagaimana tujuannya, diketahui dari asbabul wurud, sebab turunnya hadis tersebut. Dia adalah ilmu khusus, ada disiplin ilmunya. Ulama sudah menulis kitab, telah menyeleksinya. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memiliki karya tentang asbabun nuzul, dan ulama-ulama lainnya. Tayyib, di sini Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala mendatangkan riwayat
dalam tafsirnya tentang sebab turunnya surah Al-Kahfi. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ba'athat Quraisy An-Nadr bin Al-Harith wa Uqbah bin Abi Mi'yad ila ahbari Yahud bil Madinah. Suku Quraisy mengutus seseorang bernama Nadr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mi'yad. Ini dua tokoh Quraisy. Dia tidak Islam. Namanya An-Nadr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mi'yad. Diutus ke mana? Ila ahbari Yahud bil Madinah. Ke orang-orang Yahudi, ke pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Jadi Yahudi pernah tinggal di Madinah, tepatnya di daerah bernama Khaybar. Sampai sekarang masih ada. Kemudian karena Yahudi mengingkari janjinya, akhirnya diusir oleh Nabi dan kemudian oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kalau seandainya tidak menyelisihi janji, mungkin sampai sekarang masih ada. Tapi mereka menyelisihi janji, akhirnya mereka dikeluarkan dari Madinah. Nah, Yahudi sakit hati, sampai sekarang dia masih ingat peristiwa ini, dan dia bercita-cita ingin kembali ke Madinah. Dia mengklaim itu desa nenek moyang kami akan kembali nanti. Gitu. Ini sudah main-main nih, Khaybar ini masih ada sampai sekarang jemaah. Kalau antum ke Madinah diajak sama guide, antum bisa lihat tuh bagaimana bangunan-bangunan di Khaybar. Batu-batunya, kurmanya masih ada. Faqalu lahum, dan Quraisy berkata kepada utusannya ini, saluhum an Muhammadin wasifu lahum sifatahu wa akhbaruhum biqaulihi. Tanya mereka pendeta-pendeta Yahudi ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kalau kita dengar nama Nabi disebut, kita itu disuruh berselawat, harus berselawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dengan suara yang rendah. Itu adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasafu lahum sifatahu wa akhbiruhum biqaulihi. Ceritakan kepada mereka sifatnya Nabi ini dan beritakan kepada mereka ucapan-ucapannya. Fa innahum ahlul kitabil awal. Sungguhnya pendeta-pendeta Yahudi ini adalah pemilik kitab yang pertama, yakni Taurat. Wa indahum ma laysa indana min ilmil anbiya. Dan di sisi mereka pendeta-pendeta Yahudi ini ada ilmu yang tidak kita miliki tentang para nabi-nabi terdahulu. Fa kharaja hatta atayal Madinah. Maka datanglah mereka, pergilah mereka An-Nadr bin Al-Harith dengan Uqbah bin Abi Mi'yad ke Madinah. Fasalu ahbara Yahud ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafu lahum amrahu wa ba'da qawlihi. Mereka akhirnya menceritakan sifat-sifat Nabi dan sebagian dari ucapan-ucapan Nabi kepada pendeta Yahudi tersebut. Wa qala, dan mereka berdua berkata, yakni An-Nadr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mi'yad, innakum ahlut Taurat wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hadha.
sungguhnya kalian ini wahai pendeta Yahudi adalah pewaris kitab Taurat, ahli Taurat. Karena Yahudi kitabnya apa dulu? Bani Israel Taurat. Nabi Isa Injil, sebelumnya ada Zabur. Kami datang kepada kalian agar kalian memberitakan kepada kami perihal tentang kawan kami ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, pendeta ini berkata, faqalu lahum saluhu an thalathin na'murukum bihinna. Kalian tanyakan 3 perkara ini yang akan kami beritakan kepada kalian. Kami perintahkan kamu untuk bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 3 perkara ini. Fa in akhbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursal. Jika beliau memberikanmu jawaban dari 3 pertanyaan itu dengan benar, maka dia nabi yang diutus. Wa illa, jika tidak, farajulun mutaqawwilun fatarau fihi ra'yakum. Jika tidak jawabannya tepat, 3 pertanyaan itu tidak ada yang tepat, maka ketahui berarti dia laki-laki yang modal ngomong saja, mutaqawwil. Setelah itu kalian silahkan bagaimana pendapat kalian setelah melakukan ini. Yang pertama, saluhu an fityatin dhahabu fid dahr al-awwal ma kana min amrihim. Kalian tanya kepada beliau tentang pemuda-pemuda yang pergi fid dahril awwal, pada awal tahun. Ma kana min amrihim, bagaimana urusan mereka. Ini perkara gaib. Perkara gaib. Berita tentang zaman orang dulu yang teknologi pun tidak bisa untuk membocorkannya. Yang kalau seandainya chat GPT atau apa sekarang itu AI namanya itu, yang canggih-canggih ditanya dia nggak bisa jawab. Karena perkara-perkara dulu tidak ada akses untuk menuju ke sana, perkara gaib. Para nabi tahu perkara gaib yang dulu-dulu karena Allah yang menceritakannya. Tilka min amba naqussu alaik. Inilah cerita-cerita dulu yang kami ceritakan kepadamu wahai nabi. Ini ilmunya para nabi. Ini khatir, bahaya pertanyaan ini. Berarti Yahudi itu paham ciri-ciri nabi dan rasul. Tanya di satu pertanyaan, pemuda yang dulu pergi menyelamatkan agamanya, bagaimana urusan mereka? Fa innahum qad kana lahum haditsun ajibun. Sungguhnya pemuda-pemuda tersebut memiliki cerita yang sangat luar biasa. Nah, ini maksudnya pemuda Al-Kahfi. Ini belum turun surat Al-Kahfi. Wasaluh an rajulin tafa balagha masyriqal ardi wa magharibaha ma kana naba'uh. Yang kedua, tanyakan kepada beliau tentang laki-laki yang mengelilingi dunia sampai ke batas timur dan barat. Bagaimana cerita mereka? Saya maksudnya ini Dzulqarnain. Tapi ini belum turun surat Al-Kahfi. Yang ketiga, saluhu 'anir ruh ma huwa. Tanyakan kepada dia tentang ruh. Roh nih yang ada di kita nih, yang sampai sekarang tidak bisa dipecahkan, apa sebenarnya roh itu? Apakah darah? Apakah urat nadi? Tidak ada yang tahu. Manusia hanya bisa membuat fisiknya. Suruh niupkan roh, tidak bisa.
Manusia bisa menggambar, melukis, membuat boneka yang persis seperti makhluk hidup. Disuruh hidupkan, tidak bisa. Tidak usah yang canggih-canggih, suruh buat ubur-ubur hidup, bisa tidak? Oh jangan, susah itu ubur-ubur, susah banget, nggak bisa manusia buat roh. Nah, ini yang ketiga pertanyaannya. Fa in akhbarakum bidzalik fa huwa nabiyyun fattabi'uh. Kata orang Yahudi ini, kalau beliau memberitakanmu atau menjawabmu dengan benar, maka ikuti dia. Ini insaf, ini pendeta Yahudi ini. Insaf artinya adil dia. Kalau jawabannya benar, ikuti. Kita harus seperti itu bagi orang yang beriman. Kalau dia benar, ya benarkan, jangan salahkan. Itulah insaf. Masa kita kalah sama pendeta Yahudi, dia kafir, yang benar dia benarkan, suruh ikuti, itu benar. Jangan sebaliknya. Karena kita dengki, karena kita marah, kita tidak suka, meskipun benar kita tuh tutupi, kita selewengkan, kita katakan ini tidak benar, kita samarkan. Ini akhlak yang tidak terpuji, tidak insaf. Wa illam yukhbirukum fa innahum rajulun mutaqawwil fasna'u fi amrihi ma badalakum. Tapi jika beliau tidak memberikanmu jawaban yang benar, ketahuilah dia laki-laki yang hanya modal bicara saja, tidak tahu apa-apa, maka silahkan ambil sikap, terserah kalian. Nah, singkat cerita disebutkan fa aqbalan nadar wa Uqbah hatta qadama ala Quraisy faqala, kembalilah dia orang ini an-Nadar dan Uqbah kepada suku Quraisy, dan dia berkata kemudian, ya ma'syara Quraisy qad ji'nakum bi faslin ma bainakum wa baina Muhammadin. Sekarang kami telah datang kepada kalian dengan perkara yang akan memutuskan bagaimana nasib Nabi Muhammad antara diri kita dan dia. Qad amarana ahbar Yahud an nas'alahu an umurin fa akhbiruhum biha. Ini pendeta Yahudi telah memberikan kami berita atau pertanyaan agar kita sampaikan kepada beliau. Faja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, akhirnya mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke Nabi? Suku Quraisy, An-Nadr dengan Uqbah tadi. Ya Muhammad, akhbirna. Wahai Muhammad, jawablah kami, ajarkan kepada kami. Fasalu amma amaruhum bihi. Maka akhirnya mereka, Uqbah dengan An-Nadr dan Quraisy, betul menanyakan 3 pertanyaan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, ukhbirukum ghadan amma sa'altum anhu. Besok saya jawab pertanyaan kalian. Nah, taib, azan dulu cukup, itu sudah azan. Taib. Kita lanjutkan hadis ini. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbirukum ghadan amma sa'altum anhu. Besok pagi saya beritahu jawabannya pertanyaan kalian ini. Walam yastathni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan insyaallah. Langsung beliau bersabda, besok pagi saya beritahukan jawabannya. Beliau tidak baca insyaallah. Kata ulama itulah kemudian turun, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada, dalam surat Al-Kahfi itu. Fansarafu anhu wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailatan. Pergilah mereka, baik, janjinya besok. Yo thayyib, Nabi Muhammad jujur sallallahu alaihi wasallam. Besok kita tunggu. 15 hari tidak turun wahyu.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan menjawab kecuali dengan wahyu. Ini pertanyaan tidak bisa dilacak dengan rumus. Tidak ada akses untuk bisa menjawabnya. Anda mau pakai Google, mau pakai satelit, mau pakai, tidak bisa Anda jawab ini. Ini gaib, masa lalu, ribuan tahun yang lalu. Ilmu dahsyat, ilmu kenabian, ilmunya Nabi dan Rasul. Hanya Allah yang tahu perkara gaib itu. Maka jangan cepat percaya dengan dugaan-dugaan orang dengan masa lalu. Ini tulang usianya 200 juta tahun yang lalu. Kalau saya pribadi mah nggak pernah percaya itu. Tahu dari mana? Ya dibilang ada ilmunya, itu zanni, dugaan. Dugaan. Tahu dari mana pastinya? Dan itu ada seorang syekh cerita, ada seorang ahli arkeologi datang ke syekh, dia bawa tai onta. Maksudnya dia bawa roti gitu, sesuatu dia bawa arkeologi ini. Dia bilang ini umurnya sudah ribuan tahun ya syekh. Syekhnya langsung jawab, bukan ribuan tahun, itu tai onta kemarin katanya. Yang kering. Nah, kan sekarang disusupi oleh ilmu yang seperti itu kan. Ini tulang usianya sekian tahun, ini 1 juta sebelum Masehi, gimana ngitungnya Pak? Iya, mungkin ada teorinya, tapi zan dugaan. 15 hari, 15 malam, la yuhditsullahu lahu fi dzalika wahya. Tidak ada turun wahyu, tidak diturunkan oleh Allah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ya'tihi Jibril alaihi salam. Jibril juga tidak turun. Sampai-sampai penduduk Mekah bergemuruh, mereka berkata, Muhammad menjanjikan kami besok untuk menjawab. Sekarang sudah 15 hari esok. Besoknya udah 15 itu, besok. Belum ada jawaban. Hatta ahzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sedih. Wa syaqqa alaihi ma yatakallamu bi ahlu Makkah. Ada tekanan dalam diri beliau yang dirasakan dengan tuntutan penduduk negeri Makkah. Yang mereka tahu Nabi tidak pernah berdusta, Nabi hanya seorang Nabi, tidak akan bicara kecuali dengan wahyu. Dari itu beliau berkata besok, nunggu wahyu maksudnya. Setelah itulah kemudian sudah Nabi sedih, 16 malam turunlah Jibril alaihi salam menurunkan surat Al-Kahfi sebagai jawabannya. Nah ini asal usul turunnya surat Al-Kahfi. Jadi di situ ada kisah, ada ilmu yang sangat dalam di dalamnya, ada banyak kisah, ada adab yang insyaallah taala akan kita kaji atas petunjuk dan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah, sampai di sini kajian kita dulu. Di pertemuan berikutnya baru kita mulai. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Anak-anak santri, ini kajian tafsir. Kajian ini kajian sudah lama. Kalian belum datang ke sini, kajian ini sudah ada. Pesertanya bapak-bapak yang ada hadir di sini, yang wajib kalian untuk hormati. Naam, adab kita di majelis ini harus bawa mushaf ketika kajian tafsir supaya lihat mana ayat yang akan ditafsir, mana yang akan dibaca. Insyaallah taala. Ada pertanyaan jamaah? Kalau tidak ada, kita sampai di sini dulu kajiannya. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan biiznillah taala.
Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.